Kita ini baru direkam ya sekarang. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah al-badaniyah. Tidak ibadah yang sifatnya eh, dikerjakan oleh jasad kita. Ya. Ada apa saja? Ya, tentu pertama adalah sholat. Pertama adalah sholat. Nah, sholat ini kita berbicara tentang sholat. Kunci daripada sholat, atau miftahus sholat, itu adalah toharoh. Itu adalah toharoh. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seseorang itu kecuali suci. Dan hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullahu sholata ahadikum, ya, la yakbalullahu sholatan bighairi tohurin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat tanpa bersuci. Oleh sebab itu, para ulama mendahulukan pembahasan toharoh sebelum masuk pembahasan sholat. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang lain, ada juga yang langsung masuk pembahasan sholat. Nanti ketika pembahasan syarat-syarat sah sholat, barulah dia masuk pembahasan toharoh. Ya, ya, ada dua cara ulama dalam hal ini. Ada yang mendahulukan toharoh dulu, kemudian sholat. Ada yang langsung masuk sholat. Nanti di tengah-tengah pembahasan sholat, baru bahas pembahasan toharoh. Baik. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh dari segi bahasa itu adalah an-nadhafah, kebersihan. Toharoh itu artinya kebersihan. Eh, Adapun taharah perspektif para fuqaha ahli fikih, dia adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholatu wa nahwi. Dia adalah perbuatan yang dengannya kita bisa melaksanakan sholat. Au yahsulu biha thawabun mujarrad. Atau dia adalah perbuatan yang dengannya kita hanya mendapatkan pahala saja. Ulangi, apa yang dimaksud dengan toharoh berdasarkan perspektif ahli fikih? Dia adalah perbuatan yang dengannya kita bisa melakukan sholat atau sekedar mendapatkan pahala. Ya. Berangkat dari definisi ini, tadi kita katakan matus tabahu bihis sholat. Perbuatan yang dengannya kita bisa melaksanakan sholat. Eh, Termasuk sebetulnya selain sholat ya, termasuk tawaf ya. Nah, sekarang pertanyaannya, perbuatan apa yang dengannya kita bisa masuk ke dalam sholat? Kita bisa mengerjakan. Jawabannya adalah pertama, wudhu. Ya. Kalau kita sudah wudhu, ya kita bisa sholat. Apalagi al-ghusl, ya, yaitu mandi. Ya, ini wudhu dan mandi ini kalau memang ada air. Tapi kalau tidak ada air, apa? Tayamum. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Termasuk dalam hal ini perbuatan yang kita lakukan yang dengannya kita bisa masuk ke dalam sholat adalah menghilangkan najis ya. Izalatu an-najasah, menghilangkan najis pada badan, pakaian, begitu juga dengan tempat. Oleh sebab itu, empat hal ini ya, apa saja? Wudhu, kemudian mandi, kemudian tayamum ya, dan yang keempat adalah menghilangkan najis. Ini adalah maqasid at-thaharah. Maqasid at-thaharah. Jadi inti daripada toharo, maksud daripada toharo itu ada empat ini. Ya. Wudhu, mandi, kemudian apa lagi? Tayamum,
dan menghilangkan menghilangkan najis. Ini empat. Kalau sebutkan maqasidut taharah, inti daripada bersuci, ya ini empat ini. Ya. Wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Baik. Ini merupakan tujuan daripada taharah. Maqasid. Nah, sekarang wasilahnya, alat yang dipakai untuk bersuci, alat yang dipakai untuk wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu juga ada empat. Alat yang digunakan untuk bersuci juga ada empat. Yang istilahnya adalah wasail tahar, wasilah atau media. Media yang dipakai untuk bersuci itu ada empat. Pertama, alma, air. Ya. Yang kedua apa? Aturab, debu. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya hajar al-istinja. Hajar al-istinja ini kalau kita katakan bebas, batu. Ya. Batu yang dipakai untuk istinja. Batu istinja. Itu terjemahan bebasnya, tapi sebenarnya pembahasannya bukan terbatas pada batu saja. Semua yang bisa mewakili batu, ya, seperti tisu dan sebagainya, itu masuk. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah adabir. Adabir ini adalah proses membersihkan kulit. Ya. Proses membersihkan kulit. Kalau ada kulit binatang, ya kita bersihkan sisa-sisa dagingnya, sisa-sisa darahnya, maka kulit itu bisa untuk kita gunakan. Ya. Bisa kita manfaatkan. Bisa dibikin jaket, bisa dibikin apa namanya, ikat pinggang, ya, dompet, kita pakai sholat, tidak masalah, sah. Ya. Jadi empat itu, empat media bersuci. Apa saja tadi? Air pertama. Air digunakan apa? Digunakan wudhu, digunakan mandi. Kemudian debu. Debu digunakan apa? Tayamum. Kemudian hajar alistinja digunakan apa? Menghilangkan najis. Begitu juga dengan dabib, samak, ya, samak itu juga digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Jadi ini empat. Jadi ada empat maqasid taharah dan ada empat wasail at-taharah. Baik. Langsung saja di sini kata penulis rahimahullah al-miyahul lati yajuzu, air yang boleh, ya boleh digunakan untuk bersuci, ya. Boleh digunakan untuk bersuci. Ada berapa? Kata penulis sab'u miyah. Ada 7 jenis air, ya. Ada 7 jenis air. Apa saja tadi? Ya, tadi kita sudah sebutkan air hujan, maul sama, maul bahar, air laut, ya. Air hujan yaitu tawar, air laut asin, kemudian maun nahar, air sungai kadang ada yang keruh, ya. Maul bir, air sumur, kadang ada yang berbau. Kemudian apa lagi? Maul ain, air mata air jernih, ya, tawar. Kemudian maul salj ini air salju. Air salju bukan saljunya, tapi salju yang mencair, ya. Kemudian maul barat. Maul barat ini adalah air embun, ya. Biasanya kalau di dedaunan biasanya di pagi hari, Mbak, ada jendela di kaca. Dari 7 jenis air ini, kalau kita mau apa namanya, kalau kita mau ringkas, kita bisa katakan kullu ma'in nazilin minas sama. Semua air yang turun dari langit, au kharijin minal ardi, atau yang dari bumi, wa baqiya ala asli khilqati, dan tetap sebagaimana penciptaannya, sebagaimana aslinya. Kalau kita mau ringkas, ya, 7 air itu semua yang turun dari langit, semua yang muncul dari bumi, sebagaimana aslinya, ya, maka dia adalah air mutlak, istilahnya, air mutlak. Dan air mutlak ini yang suci dan
mensucikan. Boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi, boleh dipakai menghilangkan najis. Ya. Baik. Jadi setelah beliau di sini menyebutkan 7 jenis air mutlak, air asli, kemudian kata beliau, ya, di sini beliau masuk dalam pembahasan pembagian air. Pembagian air ditinjau dari kelayakannya dipakai untuk bersuci. Apa kata beliau? Kata beliau, "Tsummal miyah ala arba'ati aqsam." Ya, masih tadi, yang pindah dulu. Ya. Tsummal miyah, tsummal miyah wa ala arba'ati aqsam. Kemudian air ditinjau dari apa namanya? Kelayakan untuk dipakai bersuci itu ada 4. Apa saja? Kata beliau pertama, tohirun atau tohirin mutahirin, tohirin atau tohirin mutahirin, gairu makruh. Ya. Tohirun mutahirun, gairu makruh. Suci, mensucikan, tidak makruh. Suci, dia suci, mensucikan, tidak makruh. Dan inilah yang kata beliau, wahuwal ma'ul mutlak. Ini adalah air asli. Jadi 7 air yang kita sebutkan sebelumnya, itu masuk di sini semuanya. Masuk sini. Ya, jadi dia suci zatnya, bisa dipakai bersuci, mandi, wudhu, menghilangkan najis, ya. Dan tidak makruh, tidak makruh. Karena sebentar ada yang makruh. Yang kedua, watohirun mutahhir, dia suci mensucikan, dia suci zatnya, bisa dikonsumsi, bisa dipakai bersuci, tapi makruh hukumnya. Contohnya apa? Al-ma'u al-musyammas. Ya, ma' musyammas. Apa itu ma' musyammas? Nanti kita jelaskan. Kemudian pindah selanjutnya. Tohirun gairu mutahhir. Di halaman berikutnya. Tohirun gairu mutahhir. Yang ketiga adalah suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi yang ketiga. Contohnya apa? Wahuwal ma'ul musta'mal. Dia adalah air yang merupakan bekas, ya, sudah dipakai. Pertama. Yang kedua, al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Kemudian contoh yang kedua dari air yang suci tapi tidak mensucikan adalah yang mengalami perubahan disebabkan campuran benda suci. Ya. Ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, kemudian yang keempat sekarang adalah ma'u najisin, adalah air yang najis. Bisa pindah di halaman berikutnya. Yang air najis. Air najis itu apa? Wa huwa alladhi halat fihi najasa, itu air yang kemasukan najis wa huwa duna al-qullatain. Sedangkan volume airnya itu kurang di 2 kullah. Dari 2 kullah. Aukana kullataini fatagayar. Atau dia air yang volumenya sampai 2 kullah atau lebih, tapi dia mengalami perubahan disebabkan najis. Perubahan disebabkan najis. Bisa pindah di halaman berikutnya. Coba. Ya. Dan kata beliau, wal kullatan, 2 kullah itu adalah kamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asal. 2 kullah itu adalah kamsumi'ah, 500 ritel. Ritel dari Baghdad. Takriban, kira-kira, fil asah. Menurut pendapat yang lebih kuat. Baik. Jadi itu yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita akan jelaskan. Sekarang jam berapa?
644 ya. Afwan, Ustadz Yusran gimana? Apa kita buka sesi Hmm, tanya jawab? Artinya dilanjutkan berapa menit ya Ustaz? Sampai Dilanjutkan saja. dilanjutkan saja dulu Ustaz. Ya, kita tanya jawabnya jam sebentar. Bagaimana teman-teman? Baik. Apa dilanjutkan dulu? Mungkin ada pertimbangan dulu dari Ustadz-Ustadz ini. Kayaknya menarik ini, Tat. Sampai di titik ini sudah banyak yang perlu di apa namanya diberikan penjelasan sebelum melangkah lebih jauh. Apalagi persoalan fikih ini ya persoalan yang mutlak untuk kita ketahui demi keabsahan ibadah. Saya sangat tertarik dengan pembahasannya, Ustaz. Oke. Jadi kalau Ya, saran saya mungkin Mungkin Ustadz, mungkin sampai di bagian mana Ustadz? Kira-kira biar kan tadi ada empat dianggap ya. Ada empat rampung. pembagian air. Kita mau Sampai dulu. selesaikan pertama saja dulu, bagian langsung pertama. bertanya kalau begitu. Sudah langsung Ya. bertanya aja. Ya, bagian pertama Gimana? saja dulu ya. Iya, Langsung bagian bertanya saja pertama. kalau mau bertanya. Mungkin dirampungkan dulu sedikit penjelasannya Ustadz yang sampai poin ini. Baru habis itu kita sesi tanya jawab. Gimana Ustadz? 5 menit lagi Ustadz Ayub. Baik, kalau begitu Habis saya itu. singkat saja ya. Iya. Iya, padahal, padahal. Baik, tadi kita sebutkan untuk jenis yang pertama itu apa? Dia adalah suci mensucikan. Ya, artinya suci zatnya bisa kita konsumsi, bisa kita pakai, bisa kita minum. Kemudian dia mensucikan. Mensucikan maksudnya bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Dan ini yang kita maksud dengan alma at-tahur, air yang suci. Dan air yang suci ini terbagi menjadi dua. Tadi sebetulnya disebutkan ada yang tidak makruh dan ada yang makruh. Apa maksudnya makruh? Makruh artinya ya sebaiknya dipakai, sebaiknya dipakai. Artinya kalau kita pakai wudhu, kita kita pakai wudhu, kita pakai bersuci, sah-sah saja, tapi kurang afdol. Kurang afdol. Ya. Saya mulai dari yang suci, mensucikan dan yang tidak makruh dulu. Kalau itu secara umum kita sudah jelaskan tadi, ada 7 air. Jadi walaupun beda sifatnya, ya tadi ada yang tawar, ada yang asin, ada yang berbau, tapi ya seperti itulah aslinya air-air tersebut, ya. Air yang turun dari langit, air yang muncul dari dalam bumi, sebagaimana asal penciptaannya, maka ya bagaimanapun sifatnya, maka itu tetap dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai bersuci. Itu yang pertama. Kemudian langsung saja pindah kepada air yang makruh. Ya. Adapun air yang makruh tadi contohnya apa? Alma al-musyammas. Alma musyammas ini apa? Kalau terjemahan bebasnya, alma al-musyammas itu adalah air yang dipanaskan menggunakan matahari. Air yang eh, ada kontak langsung dengan matahari dipanaskan. Cuma di sini dijelaskan oleh para ulama, bukan sekedar dipanaskan, tapi dia adalah air yang berada pada wadah tertentu. Wadah apa itu? Air yang berada pada wadah selain emas dan perak.
air yang ada pada wadah selain emas dan perak. Kenapa selain emas dan perak? Karena emas dan perak ini kan dia artinya tidak mengalami perubahan ya. Dia tidak berkarat misalnya. Jadi kalau ada air yang ditaruh di bejana besi, ya, aluminium atau apa, kemudian dia diletakkan di bawah terik matahari, ya, yang kedua, yang ketiga di negeri yang memang di situ iklimnya panas, ya, iklimnya panas, misalnya di timur tengah sana. Maka air itu, air yang berada pada bejana selain emas perak, kemudian dipanaskan di bawah terik matahari di negeri yang panas, ya, ingat tiga itu ya, maka itulah yang disebut dengan alma al-musyammas yang hukum memakainya, hukumnya adalah makruh. Dan kemakruhan ini berlaku hanya di badan saja. Ya, kemakruhan ini hanya berlaku di badan saja. Artinya, kalau digunakan di selain badan, pakai cuci motor misalnya, cuci piring, cuci baju, ya, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika dipakai di badan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ini bisa membahayakan. Ini membahayakan. Sehingga para ulama melihat ilatnya itu, alasan membahayakan itu, sehingga mereka mengambil air yang panas, air yang panas, yang panas di kompor misalnya. Kita pakai duduk dalam keadaan panas, mandi, ya wudhunya sah, mandinya sah, tapi namanya membahayakan. Jadi itu saja pembahasan kita berbeda dengan jenis air yang pertama. Ya, ada air yang kedua yang suci tidak mensucikan, begitu juga dengan air apalagi namanya jis ya dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan. Sisa waktu kita manfaatkan diskusi. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Fokus di pembahasan dulu ya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Ada yang angkat tangan ini, ada Ustadz Munawir. Langsung saja mungkin langsung Ustadz Munawir kita. Sebelumnya mungkin di syukron Ustadz tadi siapa? Ustadz Ibrahim yang sudah menampilkan layar. Mungkin dikeluarkan saja dulu supaya kita bisa diskusi dengan baik. Ya, syukron. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan yang singkat saja, langsung saja. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya yang air mustakmal itu yang seperti apa? Karena beberapa juga ulama atau para ustadz itu berbeda pendapat tentang air mustakmal. Nah, Ya, dari kalangan apa? eh, kalangan eh, mohon maaf ya, dari kalangan Salafi itu tetap dia mengatakan bahwa air yang menyentuh kembali sudah dipakai untuk mensucikan salah satu anggota tubuh kita kemudian dipakai lagi mengambil itu namanya mustakmal. Nah, sementara beberapa kiai yang terkenal dari ulama-ulama di Jakarta mengatakan bahwa air mustakmal itu selama tidak diniatkan atau disengaja apa namanya disengaja ataupun jatuh jatuh airnya itu di di tempat air yang kita ambil berwudu, maka itu bukan mustakmal. Mohon penjelasannya, Ustaz. baik. Berkaitan dengan alma al-mustamal, sebenarnya ini masuk dalam kategori air yang kedua ya. Tidak sempat kita Ya. bahas tadi. Kita sempat sebutkan, tapi tidak sempat kita bahas karena waktu yang sempit. Jadi gimana? Mau dijawab sekarang atau kita tunda dulu pembahasannya? Karena akan kita bahas ini Mustamal sebelumnya. Cuma belum masuk. Iya, saran Oh, mungkin Ustaz. Ya, sekedar saran. Eh,
ini pembahasan fikih ini akan bersambung, Berlanjut. berkesinambungan. Ya. Iya, akan berkesinambungan terus dan mungkin ya kayak tadi ada pertemuan berikutnya itu akan ada mengenai pertanyaan Ustadz Munawir. Jadi Sudah saja dulu. yang fokusnya ke yang materi yang tadi, Ustadz. Iya. Bagusnya seperti itu karena untuk mustamal memang ini pembahasannya agak panjang. Kalau saya bahas sekarang mungkin waktu untuk bertanya yang lainnya tidak cukup. Mungkin bagusnya di Warkop Bilal ya Ustadz Ayub ya. Boleh, boleh, boleh. Mulai. Iya. Siap menuju Silakan Bilal. pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Ya baik, Ustadz. Saya mau nanya, Ustadz, ini terkait dengan ukuran dua kullah. Betul. Dua kullah yang tadi disebutkan itu kira-kira berapa? Kalau kita di Indonesia ini tempat biasa yang seukuran dengan dua kullah itu apa misalnya? Sehingga kita bisa berwudhu mungkin untuk ukuran di atas dua kullah mungkin sudah bisa kita mencelupkan tangan di sana langsung atau seperti apa? Tadi Ustaz. Iya. Eh Ada pertanyaan. Baik. Termasuk pertanyaan ini sebetulnya pembahasan akan datang. Masuk pembahasan ketika dibahas tentang maju. Ya. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih kesimpulan saja. Untuk dua kula itu langsung saja dia sekitar 216 atau 217 liter. 216 atau 217 liter air. Karena kita akan berbicara volume ya, volume. Nah, satu galon itu berapa liter? 19 ya. 19 ya. Cukup 20. Jadi kalau 19. 216 liter itu berapa galon kira-kira? Berapa galon? 25. Berapa? 10 15. Sekitar 15 galon ya. Kebetulan 15. kalau di sampingku ini saya cek dulu berapa liter. Itu ukuran yang kalau kita bawa ke ukuran kita sekarang disebutkan oleh sebenarnya ulama berbeda-beda di situ, tapi itu yang paling mendekati 217 atau 216 liter. Dan tadi kita sebutkan takriban. Takriban itu artinya kira-kira, artinya kurang kurang 1 liter, kurang liter itu masalahnya. Jadi seperti itu. Cuma yang jadi masalah lagi adalah apakah kita harus mengukur air itu liter ya sampai selesai baru kita wudhu. Ya. Tentunya yang memudahkan itu adalah memahami ukuran ya, ukuran wadahnya itu. Berapa itu? Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa dalamnya sehingga menampung air kira-kira 216 atau 217 liter. Nah, itu kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih, Ustaz. Iya, iya. Kurang. Yang lain? Mungkin lagi ada Ustadz Nur Amin. Tadi ada di Pak Ketua ada pertanyaannya Pak, tadi di kolom Betul. komentar ya. Assalamualaikum. Di sini ada di luar konteks. Saya tunda dulu ini.
pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama, mohon nanti bagikan PDF kitab ini ada di grup. Kemudian apakah ada syarah kitab ini juga dipakai? Ada kitab apa namanya Fathul Qarib, itu syarah yang paling ringkas. Ada juga At-Tadhib, itu menyebutkan syarah tapi khusus dalil-dalil saja. Kemudian ada juga syarahnya Ibnu Daqiqil Id, Tuhfatul Labib, ya, ada beberapa syarah itu. Adapun Fathul Qarib itu hasiahnya banyak, jadi dia adalah syarah yang disyarah lagi. Ada syarah Hasyiah Al-Bajuri, ya, eh, dan yang lainnya. Kemudian air PDAM masuk mana? Air PDAM. PDAM kan ambil airnya di mana? Sungai ya? Atau ada sumber air lainnya PDAM? Sungai biasanya ya? Biasa biasa juga air kotor yang Di disuling. Apa di apa? disuling, disuling, di apa disaring. Baik. Itu biasanya air sungai. Ya, air sungai kita lihat ya biasa biasa agak keruh, ya, yang juga mungkin ada najis, ya. Apalagi kalau sudah lewat Batua di sana, ya. Itu ada kampung saudara-saudara kita non Muslim, ya. Kemudian jatuh ke sungai, masuk ke PDAM. Itu gimana? Itu nanti sebenarnya kita akan bahas di pembahasan najis. Tapi secara umum air PDAM itu masuk dalam kategori air asli, ya. Air asli. Mengambil dari air sungai. Adapun perubahan-perubahan yang ada itu tidak mengubah status airnya. Artinya air itu tetap kita katakan air sungai. Kalau kita tunjuk itu air apa? Air sungai. Ya, tidak tidak ada di antara kita yang mengatakan itu air apa? Air najis atau air lumpur atau air comberan dan seterusnya. Kita tetap mengatakan itu air sungai, tetap air asli namanya. Walaupun mungkin ada perubahan, tapi kan perubahannya tidak signifikan, tidak mengubah status atau tidak mengubah nama air itu sendiri. Bahkan sekalipun di situ ada yang buang air, ada yang buang air kecil, ada yang buang air besar, atau yang di rumahnya kemudian kotorannya itu jatuh ke sungai, ya. Tadi kan ada pembahasan tentang dua kula. Dua kula ini 216 liter. Air sungai, apakah kurang dua kula atau lebih dua kula? Jelas, lebih dua kula. Dan air sungai itu pun tidak mengalami perubahan ketika kemasukannya najis tadi. Kecuali kalau ada yang buang air di sungai dan satu sungai berubah, ya, dengan kotorannya, kita katakan itu berubah menjadi air najis. Kemudian air dengan tandon, ya, tandon orange atau aluminium termasuk musyammas atau gimana? Enggak. Kalau kita di Indonesia ini tidak, karena kita di Indonesia ini bukan baladun har. Kita di Indonesia bukan, bukan negeri seperti Timur Tengah yang panas. Negeri kita Indonesia ini pertengahan lah, bukan baladun har. Jadi air yang ada di tandon, belum lagi tandonnya, bentuk tandonnya kan tidak terbuka, dia tidak mengena apa namanya terik matahari langsung, dia tertutup, sehingga walaupun ada panasnya, tapi panasnya itu hangat, bukan bukan panas yang sampai merusak kulit, ya, yang sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, sehingga airnya itu eh, tohir mutahhir gairu makruh, tetap tetap boleh dipakai dan tidak makruh. Baik, itu Pak Ketua. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Iya, silakan bagi yang lain teman-teman.
Tapi untuk persoalan air ini sejak awal Ya. apakah ada ikhtilaf memang antara mazhab dalam soal air ini di untuk sampai pembahasan yang tadi soal Untuk sampai pembahasan tadi nampaknya belum ada khilaf, masih hal-hal yang disepakati secara umum ya. Nanti masuk khilafnya itu pada eh, mak mustamal yang tadi disebutkan oleh Ustadz Munawir, itu sudah masuk ranah khilaf di situ. Termasuk air yang eh, apa namanya, termasuk dalam masalah air yang tercampur dengan benda suci, air yang tercampur dengan benda suci yang merubah merubah eh, salah satu dari sifatnya. Ya. Di situ nanti masuk ranah khilaf. Adapun yang kita sebutkan tadi, secara umum saya perhatikan tidak ada khilaf di sini. Ada pertanyaan di kolom chat. Apakah air musyammas pembahasan dalam mazhab Syafi'i cukup sampai di sini saja atau ada tambahan lain? Secara umum kita sudah sebutkan. Secara umum kita sudah sebutkan. Kecuali dari segi dalil, pendalilan dan seterusnya, ada beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan bahwasanya ma usyamas itu yurisu al-baras. Ada beberapa riwayat, tapi riwayatnya tidak sahih, ya. Sehingga ulama Syafi'iyah dalam hal ini, termasuk Imam Syafi'i sendiri menyebutkan bahwa dalil yang dipakai untuk mengatakan air musyamas itu makruh adalah eh, dari segi kesehatan, ya. Itu saja, dari segi kesehatan. Artinya memakainya bisa membahayakan maka makruh. Itu saja. Adapun dari segi riwayat dan seterusnya, ada beberapa riwayat tapi tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Masih ada? kalau air yang ada sebuah hadis itu mohon maaf ini langsung saya Gimana? kok ada hadis apa ya yang membahas tentang air mendidih yang dipanaskannya itu pakai api gitu atau dia panas panas lah sampai hampir mendidih itu yang sempat Iya. jadi pertanyaan apakah itu bisa digunakan untuk berwudu atau tidak itu masuk kategori muslim juga atau bagaimana juga? Ketika ketika dia panas, maka hukumnya sama seperti air musyammas. Dia panasnya itu bisa melepuh, iya, kita pakainya. Tapi ketika dia sudah dipanaskan, kemudian sudah hangat atau sudah dingin, tidak masalah, bisa dipakai. Kalau panas siram kopi tidak masalah, boleh. Siap. Ada yang lain? Ustadz, siapa ini lagi nih? Oh, Ya, yang izin keluar. Silakan Ustaz. Fadol. Gimana? Masih ada atau sudah cukup? Sudah 1,5 jam. oke. Mungkin untuk kajian hari ini, apakah sudah cukup sampai jam 7 sekarang ini? Ini ada pertanyaan tentang perkara yang sekarang lagi diperdebatkan banyak ini. Apakah Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam? Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Tapi tentang gelar daripada para imam, misalnya Ibnu Taimiyah. Saya tidak tahu ini Ustadz Ardi di IPMI ya atau umum. Apakah Ibnu Taimiyah Syekhul Islam? Perlu dipahami apa yang kita maksud dengan Syekhul Islam di sini. Kalau Syekhul Islam di sini adalah
gelar yang diberikan oleh ulama mazhab atau ulama atau istilah dalam mazhab tertentu, jelas beliau adalah Syekhul Islam. Di mana dalam mazhab Syafi'i ada Syekhul Islam, dalam mazhab Hambali ada Syekhul Islam, ada dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi ada. Pahami bahwa Syekhul Islam artinya dia adalah satu-satunya syekh di dalam Islam yang perkataannya semuanya benar dan dia adalah kebenaran mutlak, maka ini adalah pemahaman yang salah. Ini adalah pemahaman yang salah. Tidak seperti itu. Syekhul Islam banyak, ya, dan kalau kita kumpulkan semua Syekhul Islam, kemudian kita bandingkan pendapat mereka kadang berbeda-beda. Kalau kita katakan cuma Ibnu Taimiyah yang merupakan kebenaran semuanya salah, saya kira ini adalah apa namanya, fanatik, ya, fanatik buta, ya, ta'assub yang saya kira tercela dari segi agama dan tercela dari segi akal. Tapi gelar Syekhul Islam itu jelas. Beliau salah satu Syekhul Islam, dan kata Al-Buhuti, kata seorang ulama Hanabilah, bila raib, artinya tidak diragukan, itu tidak diragukan, bahwa gelar itu disandang oleh Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hambali. Baik. Sekira itu saja. Silakan, Ustaz. Ustaz, Afwan Ustaz mau bertanya sedikit, Ya, tapi tentang kajian ini Ustaz. Ini anak iya, kalau silakan. mau dapat info kajian ini dari mana Ustaz? Soalnya anak dapat ini dari status teman Ustaz. Jadi biar minggu depan Dari mana? anak bisa ikut, caranya gimana Ustaz? Dari mana infonya? Dari status WA teman. Status WA teman. Nah, jadi mungkin kalau minggu depan anak mau ikut lagi mungkin bisa nyari linknya di mana Ustaz? Apakah ada grupnya atau Ini gimana Ustaz? kajiannya bulanan. Ini kajiannya bulanan, bukan pekanan. Oh, bulanan Ustaz ya? Ya, bulanan. Hmm. Dan infonya mungkin eh, gimana ya? Mungkin dari Ada teman bin Hadi itu bin yang mungkin ya bisa bisa di save, nomor admin yang ada di flyer itu bisa di save. Oh, baik Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Akbar kalau ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Silakan. Oh iya. Eh, Kembalikan. untuk kajian hari ini, alhamdulillah ya, kita sudah sampai jam 7:11 ya. Memang untuk jadwalnya, insya Allah ke depannya kita mulai lebih awal. Kita ingatkan kembali peserta, insya Allah kita target mulainya jam 5:30, biar nanti sampai jam 7 ada banyak hal yang kemudian kita bahas dalam kajian-kajian kita. Baik, untuk hari ini ya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ayub yang sudah menyampaikan Ya, kajiannya, Ustaz. menyemangati kita dengan yang sudah disampaikan ya. Insya Allah kita ketemu lagi untuk kajian fikih di pertemuan selanjutnya, insya Allah di bulan Februari. Dan kami sampaikan insya Allah untuk Ramadan akan ada kajian khusus untuk fikih Ramadan. Nanti ada Ustadz Ayub bersedia untuk menyampaikan ya kajian khusus di bulan Ramadan. Ada Ustadz yang lain juga, Ustaz. Oke, Ada Ustadz yang lain juga, insya Allah. ada Ustadz lain insya Allah juga ya. Iya. Baik. Ustadz Yusran juga. Mungkin ada penyampaian dari Pak Ketua tentang yang akan dibahas rapat pleno. Baik, saya sebagai MC untuk kajian Ada. ini tutup dulu ya kajian kita. Selebihnya ada penyampaian dari Ustadz Irwan atau Ustadz Suwardi atau Ustadz Irham. Kami persilahkan Ustadz. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Wah, luar biasa materi kita hari ini. Jazakallah khair Ustaz Ayub telah berinfak ilmunya kepada kita semuanya, berbagi banyak hal. Dan semua teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Memang ini kita sebagai